Teknik AIDA. Nah, ini adalah teknik yang paling populer gitu ya. Pada saat kamu ingin menarik perhatian dan membuat orang lain mengikuti apa yang kamu ceritakan. AIDA ini terdiri dari A, attract atau attention gitu, I, interest, D, desire, dan A terakhir adalah action gitu ya. Beda dengan yang awal. Diawali, kamu harus mulai dengan sesuatu yang menarik, sesuatu yang membuat orang lain, wah, apa nih, ada apa nih, ada apa nih gitu ya. Tertarik dengan presentasi kamu. Lalu selanjutnya, kamu memberikan sesuatu hal yang bisa membuat orang lain semakin tertarik dengan ide kamu. Membangkitkan keinginan, gitu, membangun ketertarikan daripada audiens di mana mereka ingin mengetahui lebih dalam. Nah, setelah itu kamu memberikan desire. Desire itu adalah keinginan. Kamu kasih apa yang mereka inginkan. Dan setelah itu kamu tutup dengan action atau sesuatu yang harus audiens lakukan untuk mendapatkan keinginan tersebut. Oke? Biar lebih gampang ngertinya, saya akan jelaskan dengan contoh. Tahukah kalian, kalau misalnya kamu menabung, saya yakin di antara kamu banyak yang menyesal. Karena faktanya 80% orang di dunia ini menyesal karena telat menabung sejak dini. Jadi teman-teman, tahukah kamu apabila kamu mencoba untuk menabung 500.000 saja tiap bulan, selama 5 tahun, ternyata kamu bisa mendapatkan uang lebih dari 30 juta. Sebentar-bentar, 6 juta setahun berarti dalam 5 tahun 30 juta. Bahkan lebih, karena kalau kamu investasikan, kamu bisa mendapatkan penghasilan yang jauh lebih besar. Karena ada yang namanya bunga berbunga. Nah, dengan uang itu, kamu pasti bisa membeli barang yang kamu inginkan. Walaupun kamu menyisihkan hanya 500.000. 500.000 itu kan paling ya untuk makan selama 1 minggu gitu ya. Nah, ternyata kalau kamu menabung dan menghasilkan 30 juta bahkan lebih gitu ya, hanya 500.000 saja, kamu bisa mendapatkan yang kamu inginkan. Misalnya kamu pengen beli handphone mewah yang terbaru gitu ya, kamu bisa membeli motor, kamu bisa membeli barang yang kamu inginkan, kamu bisa membeli barang elektronik, laptop baru, atau misalnya perkakas yang kamu butuhkan di usaha kamu. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, sisihkan minimal 10% aja. Kalau misalnya penghasilan kamu 50 juta gitu ya, sisihkan 5 juta. Kalau kamu penghasilannya 5 juta, kamu sisihkan 500.000. Jadi nggak usah mulai dari 1 juta, 2 juta, 3 juta, dan 500.000 aja. Tapi konsisten. Pada saat kamu konsisten, maka akan terkumpul. Apalagi kalau kamu taruh di reksadana, maka bisa mendapatkan penghasilan yang lebih dari bunga berbunga. Dicobain yuk, mulai dengan investasi hari ini. Teman-teman, saya barusan memberikan contoh tentang menabung gitu ya. Dimana saya mulai dari attract. Mengattract atau menarik perhatian bahwa saya yakin kamu juga menyesal, karena memang faktanya 80% orang menyesal tidak menabung sejak berapa tahun yang lalu gitu ya. Dia baru mulai nabung sekarang. Coba kalau dari dulu udah nabung, pasti udah kekumpul banyak, nah kan gitu ya. Lalu interest, saya membangun interest bahwa coba kalau misalnya kamu menabung dengan angka yang pasti gitu, 500.000, dalam 5 tahun tuh udah 30 juta. Wow, nilainya lumayan juga ya kalau 30 juta. Walaupun kamu ngumpulinnya selama 5 tahun. Dan setelah itu, memberikan desire atau keinginan. Misalnya mau beli laptop, misalnya mau beli handphone terbaru, misalnya mau beli perkakas atau peralatan baru, alat elektronik, atau konsol, atau bahkan motor gitu ya. Nah, itu kan membuat orang lain, wah ya bener juga ya, bisa kepake. Ngasih apa yang audiens inginkan. Oleh karena itu, saya ajak audiens untuk action mulai dari sekarang menabung gitu ya. Itu adalah contoh menggunakan AIDA. Attract, interest, desire, and action. Sekarang saya akan memberikan contoh menggunakan AIDA lagi tentang manfaat bangun pagi. Kalian tahu nggak sih orang-orang paling sukses di dunia? Kalau sekarang salah satunya adalah Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Oprah Winfrey. Tahu nggak sih kalau mereka itu selalu bangun sebelum jam 6 pagi? Jam 5 pagi, jam 4 pagi. Kenapa? Karena ternyata bangun pagi itu bisa bikin kita lebih produktif, mood kita lebih baik, dan juga badan kita lebih sehat.
daripada kita begadang gitu ya. Kamu harus bangun lebih pagi. Nah, pada saat kamu bangun lebih pagi, ada banyak waktu yang bisa kamu lakukan. Ada banyak hal yang bisa kamu lakukan. Misalnya, kamu bisa sarapan, kamu bisa olahraga, kamu bisa sempat mandi dan make up. Jadi kamu kelihatan lebih cantik di mata si dia. Kamu bisa memiliki banyak energi karena kamu sempat sarapan. Tentu kamu lebih sehat karena kamu berolahraga. Dan kamu bisa bermeditasi, kamu bisa mendengarkan lagu, dan hati kamu akan lebih ceria, kamu bisa lebih produktif di hari itu. Oleh karena itu, cobalah untuk bangun lebih pagi dengan cara minimal kurangin waktu begadang gitu ya. Dari yang biasa tidur jam 11, coba tidur ke jam 10. Siapa tahu kamu bisa bangun lebih pagi, dan jangan lupa nyalain alarm. Dan pada saat alarm bunyi, jangan dimatiin, tapi langsung bangun dan coba untuk bangun pagi dan rasakan. Isi dengan hal-hal yang positif dan rasakan manfaat dari bangun pagi. Mulai dari sekarang dong.